Kata pengantar. Kata pembangunan sangat erat hubungannya dengan kemampuan meneliti yang dimiliki perangkat pemikir suatu bangsa. Dari pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari negara lain, kita sekarang harus berusaha menjadi pencipta ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak saja kita hanya dapat menjual bahan mentah, tetapi juga bahan jadi dan buah pikiran. Untuk masyarakat yang belum terbiasa dengan kehidupan ilmiah, suatu buku yang mencoba menerangkan filsafat ilmu pengetahuan secara populer sangatlah bermanfaat. Selain dapat menarik minat pemuda untuk menjadi ilmuwan yang baik, buku seperti itu dapat mempersiapkan masyarakat awam untuk dapat menenggal perilaku ilmuwan dengan pandangan yang terbuka. Sehingga ilmuwan itu sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai ilmuwan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja setiap ilmuwan mempunyai tafsiran sendiri mengenai filsafat ilmu sehingga tidak setiap ilmuwan mempunyai pandangan yang tepat sama dengan ilmuwan lain. Tetapi justru dari perbedaan pendapatlah akan timbul peluang untuk memajukan garis depan daerah ketahuan jauh ke dalam daerah ketidaktahuan. Harapan saya buku ini akan membantu kita semua memahami apa ciri-ciri ilmu itu dan apa yang dapat kita harapkan dari seorang ilmuwan. Akhirnya, ingin saya kemukakan suatu pengalaman saya di depan kelas pada akhir tahun 60-an. Sewaktu itu saya memberikan kuliah pengantar logika matematika kepada dosen-dosen muda Institut Pertanian Bogor. Seorang peserta kuliah mengangkat tangannya dan menanyakan penilaian saya dari segi logika mengenai pernyataan berikut. Kalau Tuhan Maha Kuasa, maka Ia kuasa membuat batu yang maha besar, sehingga Ia tidak kuasa mengangkat batu tersebut. Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat saya berkeringat dingin sebelum saya temukan cara yang sebaik-baiknya untuk menjawab pertanyaannya itu. Sekarang lebih dari 10 tahun kemudian, peserta kuliah itu kembali membuat saya berkeringat dingin sewaktu saya dimintanya membuat kata pengantar untuk bukunya ini. Tetapi akhirnya saya temukan juga suatu cara untuk membuatnya. Mudah-mudahan semua pihak yang setuju maupun yang tidak setuju sebagai atau sepenuhnya terhadap buku ini tetap setuju bahwa kemauan setiap orang menulis buku yang mencerdaskan orang lain selalu harus disambut dengan gembira. Bogor, 29 April 1982. Andi Hakim Nasution. Sekapur Sirih. Buku ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dalam bidang filsafat ilmu agar masyarakat mengenal bidang keilmuan dengan berbagai aspeknya. Penerbitan ini terutama ditujukan kepada masyarakat luas dengan harapan untuk mempercepat berkembangnya paradigma keilmuan dalam kehidupan kita. Untuk itu, maka penyajiannya dilakukan secara populer agar mempunyai daya jangkau yang lebih luas. Di samping itu, penyajian yang bersifat ringan dan santai dimaksudkan untuk menghimbau kecintaan terhadap bidang keilmuan yang semoga dapat mendorong mereka untuk mempelajari lebih lanjut secara mendalam. Buku ini tidak berpretensi telah mencakup segenap aspek yang seyogyanya terkandung dalam sebuah kajian mengenai filsafat ilmu. Demikian juga pembahasan yang dilakukan secara populer menyebabkan dihindarkannya masalah-masalah yang bersifat rumit dan kontroversial. Buku filsafat ilmu ini merupakan pengantar yang sangat elementer yang ditujukan kepada orang awam dan bukan kepada mereka yang berhasrat mendalami filsafat ilmu selaku bidang keahlian. Fokus utama dari pembahasan buku ini adalah tema pokok yang hidup di sekitar masyarakat keilmuan. Patokan-patokan dasar yang diterima oleh sebagian besar masyarakat keilmuan tanpa melibatkan diri kepada variasi-variasi yang berkembang sekitar tema pokok tersebut. Tujuan utama dari pengkajian dalam buku ini adalah untuk mengenal alur-alur berpikir dalam kegiatan keilmuan dan mencoba menerapkannya kepada masalah-masalah praktis dalam kehidupan kita. Jadi, filsafat untuk filsafat bukanlah prinsip yang mendasari analisis dalam buku ini.
Untuk itu, maka asas-asas filsafat keilmuan dicoba diterapkan terhadap permasalahan yang aktual dewasa ini, seperti usaha peningkatan penalaran, permasalahan moral dalam kegiatan keilmuan, kaitan ilmu dengan kebudayaan, perkembangan bahasa nasional, penerapan asas-asas keilmuan dalam kegiatan penelitian dan pembahasan tentang penulisan ilmiah. Pengetahuan kefilsafatan secara pragmatis ditujukan kepada kemampuan mendiagnosis persoalan dan mencari alternatif pemecahan. Hal ini membawa bahaya kedua di samping penulisan secara populer yang berkecenderungan simplistis, yakni disebabkan lingkup yang dicakupnya menjadi semakin luas. Maka materi yang diliputnya menjadi semakin dangkal. Namun karena panorama secara keseluruhan itu yang menjadi pokok pembahasan, bukan pohon demi pohon melainkan hutan secara keseluruhan, maka kekurangan ini memang sukar dihindarkan. Walaupun demikian, itikat ini jangan ditafsirkan sebagai pembelaan bagi berbagai kekurangan yang memang banyak sekali terdapat dalam buku ini. Materi untuk buku ini dikerjakan secara bertahap setelah penulis menyelesaikan kumpulan karangan tentang hakikat ilmu yang diterbitkan dalam tahun 1978. Pada waktu itu, disarankan perlunya sebuah buku tentang filsafat ilmu yang ditulis secara elementer dan sederhana. Keputusan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, KIPNAS 3, dalam tahun 1981 yang menyarankan diberikan filsafat ilmu dalam tingkat pendidikan merupakan momentum yang mempercepat penerbitan buku ini. Sebelum itu, beberapa bagian dari naskah yang dipersiapkan secara berangsur-angsur dipublikasikan agar menjangkau halayak banyak. Demikian juga beberapa bagian dari buku ini pernah muncul sebagai penerbitan khusus yang bersifat edukatif dan keilmuan. Secara khusus, umpamanya sebagian dari buku ini dipakai sebagai materi pendidikan dalam program Akta 5 1981-1982 dan kursus reguler Lemhanas Angkatan 15 tahun 1982. Berbagai pihak dan perorangan telah sangat membantu terciptanya buku ini, yang kesemuanya tidak mungkin disebutkan satu persatu. Secara khusus penghargaan ini disampaikan kepada Profesor Dr. Setiadi, Profesor Dr. Yuhara Sukra, Profesor Insinyur Sidarto Prambutadi, Profesor Sudirjan Resosudarmo, dan Dr. T. Haryono. Rekan-rekan ilmuwan dan cendekiawan telah berkenan membaca naskah yang sedang dipersiapkan, baik sebagian maupun keseluruhan, dan memberikan saran-saran penyempurnaan yang berharga. Untuk itu, diucapkan terima kasih yang tidak berhingga kepada Dr. Lik Wilario, Dr. Kirdi Dipoyudo, Dr. Andes Wiladi Budi Harga, Dr. Insinyur Dali S. Naga, Dr. Suyujana, Dr. Siswoyo Haryodi Puro, Dr. R.K. Sembiring, dan Insinyur Yeni Dahliani. Walaupun demikian, maka segenap kekurangan dan kehilapan yang terdapat dalam buku ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis. Buku yang bersifat santai dan penuh humor ini akan terasa kering bila tidak disertai karikatur yang gambarnya disiapkan oleh saudari Dede Pauli. Dorongan dan antusiasme yang diberikan oleh penerbit Sinar Harapan, khususnya Saudara Aristides Katopo, Dr. W.B. Sijabat, dan Saudara Gatut Saksono sangat membantu penulis untuk menyelesaikan buku ini. Demikian juga penulis merasa sangat berbesar hati dengan kesediaan Profesor Dr. Insinyur Andi Hakim Nasution yang berkenan untuk memberikan kata pengantar. Akhirul kalam, penghargaan yang sangat pribadi ingin disampaikan kepada Nina dan Doni Iqbal Surya Sumantri beserta monyetnya Cita di rumah mereka yang nyaman dan tentram. Buku ini digumuli dan dikerjakan. Tanpa dorongan dan pengertian mereka, mustahil pekerjaan ini berhasil diselesaikan. Sebagai penutup, izinkanlah saya meminjam perkataan Beethoven dalam menyampaikan karya yang tidak seberapa ini.
Dari lubuk hati yang paling dalam, semoga pun menyentuh lubuk hati tuan-tuan. Demikianlah buku ini dipersembahkan dengan penuh kecintaan, terutama kepada generasi muda dengan harapan. Semoga cakrawala keilmuan turut memperkaya jiwa mereka dalam mengantar ke alam kedewasaan. Jakarta, 2 Mei 1982, Harpenas. Jujun S. Surya Sumantri.